Oke, selamat datang semua di channel Mineral Fonda. Di video kali ini adalah video revisi untuk pembahasan soal SBMPTN Kimia untuk materi redoks dan elektrokimia, karena banyak sekali komen yang meminta kalau dipersingkat penjelasannya. Check it out. Ya, untuk yang nomor pertama di sini ada data potensial reduksi standar untuk CO, CR, CU, dan PB, dan ditanya adalah sel volta yang memiliki potensial sel paling besar. Di situ kan sudah ada nilainya masing-masing, dan kita tahu bahwa perhitungan potensial sel itu sama dengan potensial reduksi standar yang mengalami reduksi dikurang dengan potensial reduksi standar yang mengalami oksidasi. Ya, seperti itu. Jadi untuk yang paling mungkin dari soal ini yang mengalami reduksi dulu ya. Yang paling mungkin mengalami reduksi adalah nilai potensial reduksi standar yang paling positif dan paling besar, which is itu yang dimiliki oleh si CU ya. Dari semua kan nilainya minus minus minus, pas sampai ke CU nilainya itu adalah plus 0,34 volt gitu ya. Jadi yang paling positif dan yang paling besar nilainya itu yang mengalami reduksi. Kemudian potensial reduksi cells yang paling potensial cells paling besar itu artinya potensial sel dengan nilai besar dan positif juga gitu. Nah, berarti kita tinggal mencari nanti adalah siapa nih yang pasangannya yang paling mungkin untuk potensial sel reduksi potensial sel yang mengalami oksidasi. Nah, sebenarnya kalau kita memahami matematika secara normal dan biasa gitu ya, bahwa kita tinggal cari pasangan yang paling negatif dan besar. Kenapa paling negatif dan besar? Karena kalau positif dikurang sesuatu minus yang besar gitu ya, minus, nilai minus, dan nilai minusnya besar, artinya minus ya, minusnya besar, artinya kalau kita lihat minus 0,7 dengan minus 0,4 yang paling besar ya minus 0,7, maksudnya gitu saya ya. Saya tulis yang mungkin akan memberikan nilai paling besar dan positif untuk potensial sel adalah pasangan yang paling besar dan negatif yang mengalami oksidasi. Di sini kita tidak usah terlalu banyak lama-lama gitu ya mikir, karena SBMPTN kan pakai waktu gitu. Jadi tinggal kita cari aja yang minusnya paling ya, nilai minus yang paling besar dari CO kan minus 0,28, CR minus 0,74, PB minus 0,13. Jadi bukan 13, minus 0,13. Jadi yang paling mungkin adalah yang CR ya, karena minusnya paling besar dan nilainya paling besar untuk minusnya gitu. Seperti itu. Jadi untuk jawabannya adalah yang C ya, CR yang mengalami oksidasi, CU mengalami reduksi. Sebenarnya itu ya, kalau mau dilihat sebenarnya jawabannya tuh udah kelihatan tanpa kita harus nyari pasangan oksidasinya gitu, yang mengalami oksidasi. Kenapa? Karena yang mengalami reduksi CU itu yang jawabannya ada tuh cuma di C gitu. Untuk yang A, B, D sama E tuh tidak ada. Jadi sebenarnya kalau kita langsung mau cepat dan jeli berarti jawabannya bisa langsung C. Kan notasi sel nulisnya kan sebelah kiri dari jembatan garam itu yang mengalami oksidasi, sedangkan sebelah kanan mengalami reduksi gitu. Jadi langsung gitu ya bisa diketahui. Oke, jadi jawaban yang pastinya adalah yang C. Oke, kita masuk ke soal berikutnya. Untuk soal yang ini itu kita mulai sama reaksinya dulu ya. Reaksinya udah ada di situ. Sebenarnya sih alur pikirannya awalnya tuh saya mau menyetarakan dulu gitu, karena belum tentu soalnya itu udah setara gitu. Tapi kan banyak yang bilang cara cepat deh kak, soalnya kan kita dikejar waktu. Tapi saya belum menemukan cara cepatnya, jadi nanti saya coba coba membuat cara cepat, dan kemudian kita tetap ujung-ujungnya harus setarakan gitu. Di sini saya mendefinisikan
reaksi itu belum setara. Jadi kita harus setarakan dulu. Nah, sebelum setara itu, karena kan kalau menyetarakan sesuatu reaksi redoks tuh otak kita tuh kadang menganggapnya susah. Kalau saya sih dulu waktu saya masih banyak-banyak mengikuti tes-tes dan segala macam, jadi saya tuh lebih familiar dengan perhitungan biasa. Jadi cara cepat yang saya maksud ya, kita lihat info apa yang ada di dalam soal. Di situ kan cuman ada info volume sama molaritas dari si manganat 5 gitu. Artinya Mn-nya yang 5 gitu ya. Saya tulis di situ diketahuinya. Nah, kita harus cari tahu bahwa manganat 5 dari soal itu yang mana, reaktan atau yang produk gitu. Berarti kita harus jeli dan detail melihat masing-masing muatan dari manganat tersebut gitu kan. Nah, untuk yang di reaktan itu sebenarnya sih bisa ketahuan sih, cuman kita harus perlahan lah gitu ya. Jadi O itu kan pasti bawahnya -2. Nah, -2 ditambah plus berapa sampai nilainya -3. Berarti di situ saya menaruh dia +5 gitu ya. Dari soal ini juga kita bisa mengetahui bahwa Mn mengalami sekaligus 2 proses oksidasi dan reduksi gitu ya. Jadi dia mengalami oksidasi menjadi MnO42-. Di situ Mn-nya itu +6, sedangkan MnO2 itu Mn-nya +4. Jadi dia turun 1 sama naik 1 gitu. Jadi dia langsung diri sendiri mengalami 2 kali proses, yaitu reduksi dan oksidasi. Nah, karena kita sudah tahu bahwa si manganat 5 itu ternyata yang reaktan, berarti kita tahu dia yang Mn2 MnO4 3- gitu ya. Nah, setelah kita tahu itu adalah molaritasnya, kita tulis. Terus kita tulis juga volumenya berapa gitu kan. Kalau molaritasnya kan 0,5 molar, terus volumenya 200 ml. Nah, kalau 200 ml dibawa ke liter kan jadinya 0,2 ya, dibagi 1000 gitu. Di sini ditanya jumlah milimol elektron yang terlibat. Artinya mol ya, tapi satuannya milimol gitu. Artinya bisa juga molaritasnya itu di bawah ke milimol gitu per mililiter atau segimana, tapi kita coba menyelesaikannya dengan cara yang biasa dulu lah. Jadi penyelesaiannya kan molaritas sama dengan mol per volume ya, N per V. Jadi kalau mol itu sama dengan berarti molaritas kali volume. Jadi langsung saya kaliin saja 0,5 kali 0,2 gitu. 0,5 saya jabarin satuannya mol per liter, kemudian dikali 0,2 liter dapatnya kan 0,1 mol gitu ya. Nah, nilainya udah ada gitu, kita bawa ke milimol, berarti kan tinggal dikali 1000 kan ya, dari mol turun ke milimol kan 1000 gitu. 3 kali langkah lah maksudnya gitu. Jadi 0,1 kali 1000 milimol dapatnya 100 milimol. Tapi ini bukan final jawabannya ya, karena kita belum dapat. Emang kita tahu elektron yang terlibat tuh 1 elektron, tapi kan kalau 1 elektron juga dipengaruhi oleh berapa koefisien dari si manganat 5 itu gitu. Jadi kita harus melakukan penyetaran reaksi dulu. Nah, itu kita udah tahu dapatnya 100 nih, 100 mili untuk si manganatnya. Nah, langkah selanjutnya adalah kita menyetarakan reaksi. Kita lihat dulu setengah. Jadi kita ngurutin aja setengah yang mengalami reduksi, sama setengah mengalami oksidasi ya. Kita tulis aja, jabarin, dan masing-masing reaksi melibatkan 1 elektron ya, yang kita tahu gitu. Masing-masing 1 elektron, dan kita jabarkan reaksinya begitu. Dan kan kalau dijumlahin jadinya kan elektronnya habis, kemudian kita tinggal nambahin yang kurang O nya di mana, nambah apa. Kemudian pas nambah O kan pasti ada sesuatu H di situ, nanti kirinya ditambah apa gitu. Itu sih cara pikir cepat untuk menyelesaikan reaksi reduksi atau elektrokimia gitu ya. Jadi langkahnya tuh kalian setelah tahu infonya udah dapat, udah dicari tahu gitu, jangan langsung dijawab dulu.
Kita setarakan reaksi dulu dengan cara cepat, yaitu kita pertama nyusun dulu yang setengah reduksi sama setengah oksidasi. Terus jumlah elektronnya udah kiri sama kanan udah sama, tinggal dipotong. Terus kita menjumlahkan reaksi yang terjadi. Seperti itu ya. Jadi di situ MnO4 3- ditambah elektron menjadi MnO2. Kemudian oksidasinya MnO4 3+. MnO4 itu 3- ya, menjadi MnO4 2- tambah elektron sama elektronnya habis, kemudian dijumlahin aja 2 MnO4 3- menjadi MnO4 2- ditambah MnO2. Di situ saya udah nambahin sebelah kanan itu 2OH- gitu ya. Kenapa? Karena sebelah kiri O-nya itu sebenarnya sebelum ditambah H2O itu jumlahnya itu 8, sedangkan di kanan tuh baru 6. Jadi saya nambah 2OH- dimana O-nya itu nambahin ke situ, jadinya totalnya sama 8. Cuma pas saya masukin kok hanya di sebelah kiri nggak ada, jadi saya nambah H2O. Nah, saya akhirnya mengubahnya bukan 2OH tapi 2OH- tapi 4OH- dan di kiri saya ganti H2O nya jadi 2H2O. Jadi total semua udah sama, kiri sama kanan, jumlah O sama jumlah H, jumlah M dan juga jumlah M, O sama H nya udah sama, hanya kiri 4 kanan 4, Mn nya kiri 2 kanan 2, O nya ada 10 di kiri dan 10 di kanan. Jumlah total muatannya juga sama, di kiri -3, di kanan -3 juga. Seperti itu. Nah, kalau udah setara, kita tinggal terakhir aja gitu yang kita mengurutkan dia untuk mula-mula, bereaksi, dan setimbang. Nah, kita naruh berapa nilai yang mula-mula itu yang harus dipikirkan. Tapi karena kita udah mencari sebelumnya, maka nilai mula-mulanya itu kita tulis 100 milimol itu di mula-mula. Tapi kan koefisiennya kan ada 2 di situ. Si MnO4 3- tuh tidak sendirian di situ. Jadi harus koefisiennya itu membagi mol yang mula-mula tersebut untuk kita mengetahui bahwa dia bereaksi secara perfectly atau sempurna gitu. Jadi N bereaksinya itu atau mol bereaksinya itu sama dengan mol mula-mula dibagi dengan koefisiennya sendiri gitu, which is 2 ya. Berarti 100 dibagi 2 jadinya 50 milimol. Nah, nanti pas setimbang kan 100 kurang 50 50, tapi yang kita ditanya di sini adalah jumlah milimol elektron yang terlibat. Jumlah milimol itu sama dengan jumlah mol yang bereaksi, atau kalau mau pakai logika yang mirip gitu ya, karena kan 2 MnO4 yang terlibat gitu, tapi masing-masing yang reduksi sama oksidasi cuma 1. Berarti kalau dia 2, berarti kita anggap setengah-setengahnya, jadi ya dibagi 2 aja gitu. Jadinya 100 dibagi 2 50 milimol. Jadi jawabannya yang D 50 milimol. Sekian. Oke, sekian video penjelasan dari video revisi ini. Semoga kalian bisa menyaksikan dan mengerti, lebih memahami konsep yang ada dalam menyelesaikan soal dan sesuai dengan waktu. Sampai ketemu di video selanjutnya. Terima kasih.